Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan kawan-kawan. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran SD walaupun dalam keadaan online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumul akhir. Terima kasih kepada Ibu Lili Agustina MPD yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk melaksanakan presentasi pada hari ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Jairul Ansyar sebagai moderator dan teman-teman saya Helda Yanti dan Nur Hidayah sebagai pemateri. Materi yang akan kami sampaikan berjudul Hakikat Perencanaan Pembelajaran. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk menyimak pemaparan materi dari kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Baik, langsung saja pengertian perencanaan pembelajaran. Yang pertama, menurut Smith dan Ragan, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Proses sistematis dan berpikir dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menurut Ibrahim, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang akan disampaikan, bagaimana cara penyampaian, serta alat dan media apa yang diperlukan. Yang ketiga, menurut Banghart dan Troll, perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa satu semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat, menurut Nana Sudjana, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran atau PBM, yaitu dengan mengkoordinasikan atau mengatur dan merespon komponen-komponen pembelajaran sehingga arah kegiatan, tujuan, isi kegiatan, materi, cara penyampaian kegiatan, metode dan teknik, serta bagaimana mengukurnya, evaluasi menjadi jelas dan sistematis. Yang kelima, menurut Ray Gelut, perencanaan pembelajaran adalah merupakan suatu sistem pengembangan setiap unsur pembelajaran, meliputi pengembangan tujuan, isi, metode, dan pengembangan evaluasi. Secara prinsip memiliki makna yang sama, bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu proses merumuskan, mengelola, dan mengembangkan setiap unsur pembelajaran menjadi suatu sistem perencanaan sebagai pedoman operasi pembelajaran. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya perencanaan pembelajaran adalah suatu persiapan untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah dalam pembelajaran yang menjadi suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait atau saling tergantung, atau membentuk keseluruhan yang kompleks sehingga menjadi kombinasi yang tersusun yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur, serta evaluasi yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran.
Pentingnya perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran merupakan kegiatan inti dalam proses pendidikan, karena melalui kegiatan belajar ini diharapkan dapat dicapai tujuan pendidikan dalam bentuk terjadinya perubahan tingkah laku dalam diri siswa. Juga menjadi harapan semua pihak agar setiap siswa mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Proses pembelajaran terjadi karena ada tujuan yang hendak dicapai. Akan tetapi banyak seorang guru gagal dalam pembelajaran seperti banyak siswa yang tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan yang baik setidaknya dapat mengantisipasi atau meminimalisir permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul, sehingga pembelajaran berjalan normal dan keberhasilan pembelajaran tercapai. Perencanaan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Proses pembelajaran tidak berlangsung seadanya, akan tetapi berlangsung secara terarah dan terorganisir. Dengan demikian, guru dapat menggunakan waktu secara efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dan keberhasilan pembelajaran. Hal tersebut dapat berlangsung melalui perencanaan pembelajaran yang baik. Pentingnya perencanaan pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, oleh karena itu dapat disimpulkan lebih baik menggunakan perencanaan terlebih dahulu secara sistematis. Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran standar, kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar mengikuti prosedur yang ada dan terprogram dan juga terstruktur. Manfaat dan fungsi perencanaan pembelajaran. Manfaat perencanaan pembelajaran: yang pertama, perencanaan yang matang dan akurat akan dapat diprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Yang kedua, sebagai alat untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Yang keempat, perencanaan akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Ada pula fungsi perencanaan pembelajaran. Yang pertama, fungsi kreatif. Yang kedua, fungsi inovatif. Yang ketiga, fungsi selektif. Yang keempat, fungsi komunikatif. Yang kelima, fungsi prediktif. Yang keenam, fungsi akurasi. Yang ketujuh, fungsi pencapaian tujuan. Dan yang kedelapan, fungsi kontrol. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus. Rumusan tujuan pembelajaran menurut Bloom 1964 mencakup 3 aspek penting, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, memilih pengalaman belajar. Tujuan yang hendak dicapai tidak hanya sekadar untuk mengingat, tetapi juga menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi siswa. Ada kalanya siswa juga diberi kesempatan untuk belajar secara berkelompok yang memberikan pengalaman kepada siswa untuk mampu bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Pendekatan kelompok adalah pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yaitu pembelajaran di mana setiap siswa belajar secara berkelompok, baik kelompok yang besar maupun kelompok yang kecil. Pembelajaran individual adalah pembelajaran di mana siswa belajar secara mandiri melalui bahan ajar yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Agar guru dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal, maka guru harus memiliki kemampuan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media. Selain itu, guru juga
berperan sebagai pengatur lingkungan belajar yang memberikan pengalaman belajar yang memadai bagi siswa. Guru dituntut untuk dapat mendesain dan mengatur lingkungan agar siswa dapat belajar dengan penuh semangat sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang kelima, memilih bahan dan alat. Yang pertama, keberagaman kemampuan intelektual siswa. Yang kedua, jumlah dan keberagaman tujuan dan pembelajaran khusus yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus. Keempat, berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan. Keenam, fasilitas fisik yang tersedia. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruangan kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Guru dan siswa akan bekerja sama menggunakan bahan pembelajaran, memanfaatkan alat, berdiskusi, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu dapat digunakan melalui proses perencanaan yang matang, melalui secara profesional, termasuk adanya dukungan finansial sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Demikian hasil pemaparan materi dari kami. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.